Kamera pengawas merekam aksi seorang pemulung yang mencuri aki truk di area bengkel mobil di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi seorang diri dan berhasil mengambil 2 buah aki hingga kabel pengait terlepas dan nyaris rusak. Pihak bengkel baru menyadari kehilangan aki milik pelanggannya tersebut saat akan melakukan perbaikan. Kini pemilik bengkel telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akibat kejadian ini korban alami kerugian jutaan rupiah, sementara aparat Reskrim Polsek Cimanggis masih menyelidiki kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya panik saat Satpol PP melakukan razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pedagang berusaha menyelamatkan lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa. Sempat terjadi aksi saling adu cepat antara petugas dan pedagang untuk menyelamatkan barang dagangan. Meski demikian, sejumlah pedagang kaki lima tak mampu berkutik saat lapak dan gerobak dagangan mereka diangkut paksa. Razia digelar mengingat kian menjamurnya lapak pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar dan bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain merusak keindahan tata kota dan melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan ratusan PKL juga telah merampas hak pejalan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Petugas mengevakuasi jasad wanita di Kebon Singkong yang hanya mengenakan rok pendek dan bra dan mulai membusuk di Kampung Pasir Gaok, Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penemuan ini sontak membuat warga gempar karena lokasi ini selalu ramai dilalui pengguna jalan. Jasad pertama kali ditemukan petani yang akan menggarap kebun singkongnya. Saat menyium bau tak sedap, warga berusaha mencari sumber hingga jasadnya ditemukan. Warga pun berteriak dan melaporkan kepada pihak berwajib. Ada orang lagi ngarit, kasih tahu sama saya, Pak sini Pak, ada apa? Ada mayit nih, apa mayit orang apa mayit anjing katanya. Saya bilang, oh ini mayit orang, ya udah begitu. Baru warga ada nyamperin semuanya barang banyak. Usai melakukan olah TKP, jasad segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayah, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pelaku ganjal mesin ATM antar provinsi dibekuk di sebuah hotel di Magelang, Jawa Tengah. Aksi terakhir ketiga tersangka terekam CCTV hingga viral. Polisi menggerebek 3 kawanan pelaku ganjal ATM antar provinsi di sebuah penginapan kawasan Jepara. Ketiga tersangka, Rama Febriansyah, 29 tahun, Asroli, 31 tahun, dan Tarmiji, 46 tahun, tak berkutik saat dibekuk. Sebelumnya, komplotan ini terekam CCTV beraksi di ATM minimarket di Kecamatan Mungkit. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing saat beraksi hingga bisa mengelabui korbannya dengan menukar kartu ATM hingga menanyakan nomor PIN. Tersangka mengaku mendapatkan ilmu mengganjal ATM menggunakan tusuk gigi setelah belajar dari situs berbagi video. Hasil pendalaman, kelompok ini sudah beraksi di 8 lokasi di Provinsi Jawa Barat dan 3 di Provinsi Jawa Tengah. Residivis perkara yang sama tahun 2019 di Polres Sragen. Kemudian tersangka ketiga adalah TJ, umur 46 tahun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.
peran dia adalah sebagai pengemudi kendaraan itu yang di depan. Dari tangan ketiga tersangka, petugas mengamankan barang bukti 12 kartu ATM yang sudah dimodifikasi, 1 pak tus gigi, 1 unit mobil, dan 3 plat nomor polisi palsu. Saat ini polisi masih mengejar 2 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. 3 anggota geng motor menayangkan aksi brutalnya di media sosial hingga viral di Cimahi, Jawa Barat. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Satu anggota geng motor tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya Cimahi. Pelaku merupakan anggota geng motor yang sempat melakukan aksi kekerasan dengan senjata tajam hingga korban terluka. Sebelumnya, 3 pelaku melakukan siaran langsung dengan menyisir jalan mencari lawan di jalanan kota Cimahi. Saat menemukan korban yang merupakan tukang parkir, pelaku segera mengancam dengan senjata tajam. Korban pun ketakutan saat dikejar hingga terkepung. Tanpa alasan jelas, pelaku menganiaya dengan senjata tajam hingga korban terluka di telapak dan pergelangan tangan. Pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan live streaming. Ini sudah sangat luar biasa bahwa mereka ingin membuat teror kepada masyarakat, ya, sehingga mereka terlihat seperti jagoan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya itu, para pelaku terancam 15 tahun penjara. Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda tewas dianiaya teman sendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku kemudian membuang jasad korban ke tebing sedalam 5 meter. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria dalam kondisi membusuk dan mengering di dasar tebing sedalam 5 meter di Jalan Raya Sukabumi, Banten, Cisolo. Jasad pertama kali ditemukan pencari rumput. Hasil identifikasi, korban merupakan warga Palabuhan Ratu yang sebelumnya dilaporkan pesta miras bersama rekannya di tempat hiburan malam khas pesisir pantai di Citepus. Dari hasil penyelidikan, polisi meringkus 4 pelaku penganiayaan, di mana 2 diantaranya merupakan ibu dan anak berinisial E dan N. Peristiwa berawal saat korban pesta miras hingga terlibat cekcok karena salah paham. Jasad korban awalnya hendak dikubur, namun tidak jadi dan akhirnya dibuang di sekitar Cisolo. Salah pahamnya tentang apa masih kita dalami. Yang jelas salah paham karena minuman keras itu menjadi orang hilang akal sehatnya sehingga menyelesaikan permasalahan dengan jalan pintas tanpa berpikir apa yang dilakukan itu adalah melanggar hukum dan berdampak serius, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Selain pelaku, polisi menyita sebilah pisau dan cangkul serta pakaian korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek apartemen kawasan Jakarta Utara yang dijadikan sebagai tempat judi online. Polisi juga mengungkap sindikat judi online yang dikendalikan warga negara Tiongkok. Tim Unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek tempat judi online di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Pelaku pun tak berkutik mengetahui kedatangan polisi. Pelaku diduga sebagai pengendali permainan judi online. Saat digeledah, aparat mendapati salah satu kamar yang dioperasikan untuk judi online serta menemukan barang bukti berupa alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan judi online.
Sementara aparat Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap sindikat judi online yang dikendalikan warga negara Tiongkok. Polisi menyita uang tunai 6 miliar rupiah, belasan telepon genggam, serta laptop dari pelaku yang merupakan pengendali judi online. Hasil penyidikan, judi online telah beroperasi selama 2 tahun dengan meraup keuntungan mencapai 685 miliar rupiah di sejumlah negara di Asia. Namun pelaku secara aktif menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tergiur promo besar dan hadiah mobil mewah, puluhan calon pengantin tertipu jasa pernikahan bodong di Bekasi, Jawa Barat. Para korban pun melapor ke polisi lantaran pelaku tidak lagi bisa dihubungi. Puluhan calon pengantin dari wilayah kota Bekasi hingga Jabodetabek mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota, Bekasi, Jawa Barat guna melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan pemilik usaha wedding organizer Harmoni di wilayah Jalan Jati, Kelurahan Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sebelumnya mereka telah mendatangi kantor WO tersebut, namun kondisi kantor sudah dalam keadaan kosong dan nomor pelaku tidak dapat dihubungi. Para korban mengaku tergiur dengan promo yang ditawarkan seperti diskon harga hingga bonus mobil mewah. Hingga kini lebih dari 50 orang menjadi korban penipuan jasa pernikahan bodong tersebut dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Termasuk saya tuh kenapa bisa berani gede, karena dia pas awal itu saya lihat rating maps-nya itu bintang 5, di IG-nya juga bagus-bagus. Udah gitu pas saya datang dia berani kwitansi dengan materai. Nominal pertama kali saya DP itu 25 juta. Nah dia minta terus, minta DP dengan alasan mamanya sakit, mamanya mau umroh, jadi itu segala macam. Kini para korban berharap pemilik jasa pernikahan tersebut bisa segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kamera CCTV milik Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul merekam aksi perusakan pos polisi yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor. Pelaku melemparkan batu berulang kali ke arah pos polisi hingga kaca pecah. Menurut pengakuan warga sekitar lokasi, mereka mengetahui aksi pelemparan tersebut, namun tidak berani menegur. Warga mengaku tidak kenal dengan pelaku. Stan ini ku nganu ajeng dandan motor kula niku ngwaske. Lah terus ngambil watu dinggo ngoten niku seluwer-seler. Lah kula kan wedi. Terus nganu motor niku di standarke malih terus ngamperi malih. Lah wong edan kok piye nek wong edan kok kaya wong waras kula ngoten niku. Terkait aksi pengrusakan ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Polisi masih memburu pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui berdasar rekaman kamera CCTV. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 3 tersangka pelecehan seksual menyimpang belasan anak dan remaja di panti asuhan di Tangerang, Banten. Sementara itu di Jakarta, seorang oknum guru di sebuah SMK negeri diduga melakukan tindak asusila terhadap belasan muridnya. Inilah 2 tersangka pelecehan 12 anak dan remaja laki-laki di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Keduanya adalah Sudirman, pemilik yayasan, dan Yusuf Bakhtiar, salah satu pengajar yayasan tersebut. Polisi masih memburu 1 tersangka lain, Yandi, yang kini melarikan diri. Polisi juga membuka posko pengaduan korban kasus itu karena diperkirakan korbannya bertambah. Selain menetapkan tersangka, polisi juga mengembangkan kasus itu terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pencarian orang, dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang, dan ini salah satu foto yang sudah kita buat untuk mempermudah
masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara Yandi Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan. Sementara 12 penghuni panti asuhan korban pelecehan itu kini dalam perlindungan Dinas Sosial Kota Tangerang. Mereka dievakuasi Kamis lalu usai terkuaknya kasus pelecehan seksual menyimpang di panti asuhan tersebut. Total terdapat 18 orang penghuni panti asuhan tersebut. 12 anak dievakuasi Pemkot Tangerang, 4 anak dalam perlindungan relawan, dan 2 balita dititipkan ke pondok pesantren. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ayus melaporkan. Siswi SMK Negeri 56 Penjaringan Jakarta Utara membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Utara terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru seni budaya. Belasan siswi langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK tersebut. Sementara menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru dan terjadi di lingkungan SMK Negeri 56, Disdik Jakarta telah memberi sanksi dengan menonaktifkan pelaku. Pelaku diduga beraksi di saat jam pelajaran sedang berlangsung di salah satu ruang kelas. Kemarin sudah kami BAP dan BAP-nya sesuai dengan permintaan dari pelapor untuk tidak mengajar lagi di SMK Negeri 56 Jakarta. Dan mulai hari ini yang bersangkutan tidak lagi mengajar di SMK Negeri 56 Jakarta. Kini belasan korban dalam bimbingan psikolog untuk pemulihan trauma, sementara pelaku masih dalam pemeriksaan tim investigasi Disdik Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, polisi meringkus pelaku pelecehan anak laki-laki berusia 8 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku tak lain paman korban. Kecewa berat tersirat dari wajah ibu korban saat paman pelaku pelecehan seksual terhadap ponakan ini mencium tangannya yang tak lain kakak kandung pelaku. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya sebelum digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Pelaku IV, 22 tahun, sengaja merekam aksi bejat tersebut kepada ponakan laki-lakinya berusia 8 tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sebanyak 8 kali dan menyebarkannya di grup media sosial. Dari pemeriksaan media sosial pelaku, petugas mendapati 2.000 lebih video asusila terhadap anak di bawah umur. Pada tahun 2019, pelaku bergabung dengan grup Telegram sesama penyuka anak di bawah umur dari seluruh dunia. Dan mereka saling berbagi video asusila terhadap anak di dalamnya. Kasus ini terungkap berkat kerjasama polisi dengan NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children di Amerika Serikat, dan Direktorat Dipit Siber Mabes Polri. Mendistribusikan berupa video yang memiliki konten asusila dan pornografi terhadap anak-anak. Pelaku ini membuat foto dan video sebanyak 8 kali yang dilakukan terhadap keponakannya sendiri. Pelaku terancam pasal tindak pidana pornografi dengan kurungan di atas 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah sekolah TK di Nganjuk, Jawa Timur disatroni pencuri. Uang guru dan tabungan siswa sejumlah jutaan rupiah raib digasak pelaku. Peristiwa pencurian terjadi di Taman Kanak-kanak TK Bustanul Atfal di Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat kejadian, para guru dan siswa sedang menunaikan sholat duha. Para guru pun baru mengetahui jadi korban pencurian setelah melihat tas mereka dalam kondisi terbuka. Diketahui pelaku datang ke sekolah mengendarai sepeda motor. Saat seorang wali murid memergokinya keluar dari ruang guru, pelaku berdalih mencari guru untuk menawarkan seragam siswa.
Beruntung kamera pengawas warga merekam plat kendaraan pelaku saat meninggalkan sekolah. Dan setelah ditelusuri, nomor kendaraan yang dikendarai pelaku beralamat di sebuah markas TNI wilayah Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini 2 dompet milik guru yang sebagian berisi uang tabungan siswa raib. Nah, yang hilang itu dompet saya sendiri, juga dompet dari guru saya. Untuk total kerugiannya diperkirakan 1.750.000-an. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah tempat sentra peternakan kambing di Kuningan, Jawa Barat ludes terbakar. Akibatnya 30 ekor kambing mati terpanggang. Kebakaran menghanguskan sentra peternakan kambing Desa Bandorasa, Kulon, Kuningan, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sementara petugas pemadam sulit mencapai lokasi karena akses jalan yang sempit di permukiman padat penduduk. Kebakaran diduga dipicu dari pembakaran sampah. Akibat kebakaran, 30 ekor kambing siap jual turut terbakar. Pemilik peternakan pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Bakar sampah itu sampah rumput, rumput kering, cuman kan ditinggal jadinya kan kena kayu. Jam berapa itu Pak? Jam 6. Ketahuannya baru tadi jam 11. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. 6 bulan tak diangkut, sampah menggunung hingga mengeluarkan bau tak sedap di Pasar Sehat Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya omset pedagang menurun karena pembeli enggan dengan bau tidak sedap. Tumpukan sampah menggunung karena belum diangkut selama 6 bulan di Pasar Sehat Cilenyi, Kabupaten Bandung. Bahkan tumpukan sampah menutupi jalan bagian belakang Pasar Sehat Cilenyi dengan tinggi 2 meter dan panjang hampir 20 meter. Akibat lamanya tak diangkut, sampah ini dikerumuni banyak lalat serta telah mengeluarkan belatung. Gunungan sampah ini berasal dari warga sekitaran pasar yang sengaja membuang di lokasi tersebut serta pembeli pasar yang berangkat sambil membuang sampah. Imbasnya omset penjualan pedagang menurun karena pembeli enggan datang disebabkan bau tak sedap. Ya terganggu. Kurang kok sebenarnya juga. Gitu ya. Terus harapannya Bu nih gimana nih? Ya harapannya pengen cepat-cepat diambil aja sampah. Menumpuknya sampah disebabkan lambatnya pengangkutan lantaran terkendala dengan pembatasan kuota ritase ke tempat pembuangan akhir sampah Sari Mukti. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang pendaki wanita asal Semarang hilang akibat terpisah dari rombongan di Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah. Ia ditemukan tim SAR 2 hari kemudian dalam kondisi lemas. Isak tangis pecah saat Naomi Daviola dipertemukan kembali dengan keluarga usai hilang selama 2 hari di Gunung Slamet, Purbalingga. Korban yang merupakan pelajar SMK asal Semarang ini ditemukan di pos 5 pendakian. Sebelumnya, Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki tektok berangkat dari posko pendakian Bambangan pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Rencananya, seluruh pendaki kembali ke base Minggu malam 6 Oktober 2024. Namun, saat dalam perjalanan, Naomi terpisah. Ketua rombongan pendaki baru melaporkan hal ini pada Senin siang. Ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung tapi bisa pulang dengan selamat. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa bisa ditemukan oleh tim. Usai ditemukan, korban dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga
untuk penanganan medis. Kondisinya korban pun lemas karena 2 hari 3 malam tersesat di hutan Gunung Slamet tanpa makan dan minum. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Nekat menangkap ular sendirian, seorang warga di Bangkalan, Jawa Timur dililit ular piton sepanjang 3 meter. Sementara itu di Taman Nasional Waikambas, Lampung, seekor gajah ditemukan dalam kondisi mati. Seorang warga Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan dililit ular piton yang hendak ditangkapnya. Warga lain langsung membantu melepaskan lilitan ular tersebut. Sebelumnya keberadaan ular di lapangan desa diketahui salah seorang warga dan Septio berusaha menangkapnya sendirian. Namun saat kepala ular dicengkram, hewan melata ini malah melilit kakinya. Ketika mau ditekan kepadanya, ditangkap, nah ekornya itu melilit. Untung ada banyak barangnya teman-teman saya. Mau masuk ke selokan itu. Untung langsung tak tarik. Diduga ular masuk perkampungan untuk berburu hewan unggas milik warga. Rencananya ular tersebut akan dijual atau diserahkan ke komunitas pencinta reptil Kota Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda tewas usai dianiaya suaminya di Sumeneb, Jawa Timur. Korban yang alami sesak nafas dilarikan ke puskesmas. Namun pelaku malah melepas selang oksigen korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur menyebabkan NS, wanita 27 tahun, meninggal dunia. Ibu muda itu terluka lebam di wajah akibat dianiaya suaminya yang mengaku emosi. Korban menolak diajak berhubungan badan. Usai viral, polisi langsung mengamankan AR, suami korban. Penganiayaan itu terjadi 2 kali pada 11 Juni 2024 dan 4 Oktober 2024. Usai penganiayaan kedua, korban alami sesak nafas hingga dilarikan ke puskesmas. Namun saat korban dirawat, tersangka malah melepas selang oksigen yang digunakan NS hingga korban menghembuskan nafas terakhirnya di puskesmas pada 5 Oktober 2024. Melakukan tindakan dan meninggalkan ruangan korban, kemudian tersangka AR, suaminya itu masuk ke ruangan tersebut dan melihat kondisi istrinya itu sudah tambah memburuk. Kemudian selangnya dibuka sambil dilus-lus dadanya. Tersangka AR dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. 4 pemuda terekam CCTV membobol kotak amal berisi uang jutaan rupiah di Musola Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bioda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 pemuda yang merupakan komplotan pencuri uang kotak amal beraksi di Musola Al-Inayah, Jalan Inovasi, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para pelaku masuk ke musola saat kondisi sepi melalui pintu belakang yang tak terkunci. Tak butuh waktu lama, uang jutaan rupiah dalam kotak amal dibawa kabur pelaku lalu meninggalkan lokasi. Menurut warga, keempat pelaku saling berbagi peran. 2 pelaku membobol kotak amal, sementara 2 lainnya berpura-pura ingin sholat usai kedua pelaku melancarkan aksinya.